怕就怕了，不死提供地球的一座岛屿。你绑架我家？除了粘在弟子身边。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-169. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 168. Kemarin pertarungan yang dilakukan oleh kelompok Feng Wangxi berhadapan dengan Kaisar Immortal Yan Hao telah berhasil mereka menangkan. Bahkan Youhai dipaksa untuk meledakkan dirinya sendiri. Beruntungnya Feng Wangxi berhasil memindahkan ledakan tersebut agar tidak menghabisi nyawa para penduduk. Lo Feng pun turun untuk memberitahu kejahatan apa yang telah Youhai lakukan. Dan begini para penduduk pun bisa mengerti. Namun masalah harus kembali Lo Feng dan yang lainnya hadapi. Karena secara tiba-tiba saja para serangga Zerg datang dengan membawa begitu banyak pasukan. Serangan pun tidaklah bisa dihindari lagi. Lo Feng bersama yang lainnya hanya bisa melarikan diri saja. Karena dan jumlah sebanyak itu, maka mereka sudah pasti akan kalah. Feng Wangxi sempat membuat jarak di antara mereka, tapi serangga Zerg berhasil memojokkannya. Dan ketika Feng Wangxi ingin dihabisi, Kaisar Pedang bersama anggota lainnya pun telah datang untuk membantu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kedatangan dari Master Jujian bagikan angin segar bagi mereka. Selain itu di sini juga terdapat orang-orang kuat lainnya yang tentu sudah berada di ranah Immortal. Penyerangan langsung saja dilakukan oleh mereka. Sang Ratu Zerg tidak ada niatan untuk mundur. Ia pun memberikan perintah kepada para pasukannya untuk melawan balik. Di sini kita diperlihatkan dengan kemampuan hebat yang dimiliki oleh Master Jujian. Dia dengan begitu mudah menciptakan penghalang untuk bisa menahan pergerakan para serangga, sehingga para pasukannya bisa dengan mudah melancarkan serangan balik kepada mereka. Bisa dikatakan kalau keunggulan tengah berada di pihak manusia, yang membuat sang ratu memutuskan untuk pergi melarikan diri. Tapi Jujian tidak akan membiarkan hal itu. Celah ruangnya pun telah dia tahan menggunakan kekuatannya, yang membuat sang ratu menjerit demi meminta para pasukannya untuk menghancurkan penghalang. Dan jumlah sebanyak ini tentu pertahanan Jujian mulai retak. Jadi dia pun segera menciptakan pedang yang begitu besar untuk bisa menghancurkan kapal induk itu. Sedangkan anggota lainnya sedang fokus demi bisa menghabisi para serangga. Para pasukan serangga yang awalnya sangatlah banyak perlahan-lahan mulai bermatian. Karena para serangga itu tidaklah bisa fokus dalam pertarungan. Sebab perintah sang ratu adalah menghancurkan penghalang di depan. Ia bahkan meminta para serangga untuk meledakkan diri. Dengan begitulah pertahanan ini pun telah berhasil dihancurkan, yang mengakibatkan serangan Jujian harus meleset. Andai saja ini kena, maka sudah pasti kapal itu akan hancur. Karena planet yang terkena hembusan angin pedang itu saja seketika hancur. Jujian masihlah belum menyerah dan dia akan pergi untuk mencari tahu target dari pintu dewa yang digunakan oleh para serangga. Sebelum pergi, tidak lupa dia menyerahkan semua ini kepada Lo Feng. Di sisi Lo Feng, dia bertanya kepada Yun Su Hao mengenai berapa banyak korban yang telah mereka miliki. Setidaknya ada 30 armada antar bintang yang mengalami kerugian besar. Terlebih lagi, bintang kekaisaran utama telah hancur, di mana kala itu para pasukan sedang menjalankan misi. Namun mereka harus menjadi korban karena tidak dapat melarikan diri. Dan lebih mengerikannya lagi, semua orang yang ada di ibu kota kekaisaran tidak ada yang selamat. Sedangkan 70 armada lainnya telah berhasil menyelesaikan misi mereka. Dengan korban sebanyak ini, sulit untuk mengklaim kemenangan mereka. Yun Su Hao juga telah mendapatkan informasi kalau Mi Li Hao adalah dalang di balik semua ini.
Mereka bahkan memindahkan Ratu Serangga Zek menggunakan lintasan kerajaan dewa sebagai alat teleportasi. Karena hal itu jugalah kedatangan mereka tidak bisa dilacak. Kehadiran Serangga Zek bagaikan ancaman bagi mereka. Sayang sekali dalam pertarungan ini pasukan itu masih dapat melarikan diri. Namun meskipun begitu mereka telah kehilangan kaki tangannya. Insuho memberitahukan mengenai pesan dari Master Jujian dan pasukannya, yang mana beberapa pasukan pengintai telah dikirim untuk mengawasi bumi, sebab dia takut ada hal yang buruk akan terjadi. Bagi Lo Feng, bumi yang sekarang pasti dapat bertahan, karena kini bukan dia saja yang akan melindungi bumi, sebab ada rekan-rekannya yang dapat dia percayai. Fengwongxi paham, jadi untuk saat ini bumi masih dalam keadaan aman. Lo Feng pun berterima kasih kepada mereka karena telah mau mengikuti dirinya. Fengwongxi dan juga Insuho pun mulai berpisah dengan Lo Feng. Meskipun masalah ini sudah selesai, namun Insuho yakin betul akan terjadi masalah yang lebih besar lagi. Lo Feng juga menyadari hal itu. Bahkan pada hari ini dia sadar dirinya tidaklah bisa berbuat apa-apa di hadapan kekuatan yang sangat mengerikan. Jika mereka mengalihkan perhatian ke bumi, maka Lo Feng takut hal buruk akan terjadi. Benar saja, Lo Feng pun menerima sebuah pesan dari sosok immortal yang merupakan anggota inti dari arena penguasa kapak besar. Kekuatannya sedikit lebih kuat dari Master Api sejati. Lo Feng penasaran mengapa sosok ini ingin menghubungi dirinya. Saat itu jugalah terdengar suara yang begitu mengerikan dan membawa Lo Feng masuk ke dalam sebuah dunia. Ia sungguh terkejut karena hanya dengan suara saja sosok immortal itu mampu mengguncang ruang virtual. Kita pun diperlihatkan dengan sosok tersebut dan menanyakan apakah Lo Feng penguasa dari galaksi Bima Sakti. Ternyata sosok ini berencana untuk membeli galaksi Bima Sakti. Tawarannya membuat Lo Feng terkejut karena kenapa sosok ini tiba-tiba saja menginginkan galaksi Bima Sakti. Jika dia menolak, maka mungkin hal buruk akan terjadi kepadanya. Jadi Lo Feng itu harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia pun akan menyerahkan beberapa planet dari Bima Sakti kepadanya. Namun Lo Feng tidak akan menyerahkan bumi. Perkataannya seketika saja membuat sosok ini marah, karena yang dia inginkan bukanlah planet lain, melainkan hanya bumi saja. Lo Feng merasa kesal karena setelah perjuangannya sejauh ini, bumi malah kembali diincar. Tekanan yang sosok itu berikan terlalu mengerikan, sampai-sampai membuat Lo Feng terluka. Meskipun begitu, dia tetap tidak niatan untuk menyerahkan bumi kepadanya. Alhasil sosok ini kembali marah. Ia memberikan pujian karena Lo Feng berani menolak tawarannya. Namun dia ini masihlah belum menyerah. Ia akan mengampuni Lo Feng selama dia mau memberikan sebidang tanah di bumi. Setelah dari sana, Lo Feng pun keluar dari ruangan tersebut. Ternyata dia dan sosok ini telah membuat janji untuk menyerahkan sebuah pulau kepadanya. Meskipun begitu, Lo Feng menganggap ini bukanlah keputusan yang tepat, karena dia takut Guixia akan menunjukkan wajah aslinya dan malah membuat bumi dalam bahaya. Tidak hanya itu saja, dengan kedatangan Guixi ke bumi, maka sosok kuat lainnya pasti juga akan tertarik. Xeno berpindah kepada sebuah pulau yang mana kita diperlihatkan dengan kedatangan Yanzu. Ia tidaklah sendirian, melainkan membawa beberapa pasukannya ke bumi. Mereka penasaran apa yang akan Yanzu lakukan. Sedangkan di sisi lain bumi, kita diperlihatkan dengan keluarga Lo Feng yang tengah melakukan berbagai aktivitas mereka masing-masing. Selain itu, beberapa keturunan Lo Feng juga ada di sana. Sampai akhirnya Yanzu pun datang untuk mengacau. Yanzu segera menyeret keluarga Lo Feng ke hadapannya. Shushin memintanya untuk tidak macam-macam karena tempat ini adalah milik suaminya. Jadi jika Lo Feng datang dan memberitahu apa yang terjadi kepada perusahaan, maka Yanzu pasti akan dihukum. Yanzu tidaklah peduli karena dirinya memang sengaja melakukan hal itu agar Lo Feng bisa datang kemari. Untuk Lo Feng masihlah berada di wilayah bintang kota kekaisaran, tepatnya di kekaisaran Mangyuo. Ia sudah tahu apa yang terjadi kepada bumi, yang membuat Lo Feng menjadi begitu marah sebab keluarganya dijadikan sebagai tawanan agar bumi bisa diserahkan kepada Yanzu. Lo Feng masih belum tahu niatan sebenarnya dari Yanzu. Apakah dia itu membalas dendam atau menginginkan sesuatu pada bumi? Dylan memberitahu dia sudah mengirimkan pesan kepada Truyan.
Meskipun begitu, dirinya juga akan tetap berada di sisi Lo Fang untuk bisa melindunginya. Lo Fang paham dan mereka pun segera menuju ke bumi. Hanya dalam hitungan detik saja, Lo Fang dan Dailan telah berada tepat di hadapan Yanju dan pasukannya. Namun Yanju ini sama sekali tidaklah takut kepadanya. Sedangkan keluarga Lo Fang lega ia bisa datang. Yanju memberikan salam kepada Lo Fang. Mereka ini tidaklah bisa meremehkan Yanju karena terdapat 6 orang yang memiliki kekuatan yang tidaklah biasa. Bisa dikatakan juga mereka ini adalah 12 immortal. Lo Fang harus berhati-hati dalam mengambil tindakan. Sesuai dengan perkataan Dailan, Lo Fang pun bersikap dengan tenang. Ia menanyakan tujuan Yanju kemari. Ia mengingatkan Lo Fang mengenai email yang telah dirinya berikan, yang mana Yanju berkeinginan untuk membeli galaksi Bima Sakti. Tidak yang berbasa-basi, jadi dia akan mendengarkan harga dari Lo Fang. Tentu Lo Fang menolak sebab Yanju bahkan menjadikan keluarganya sebagai bahan negosiasi. Ia akan melaporkan hal ini kepada perusahaan agar Yanju bisa dihukum. Yanju pun segera melepaskan keluarga Lo Fang agar dia bisa berbicara dengan santai kepadanya. Kini para pelayan Lo Fang pun bersiap untuk bertarung dengannya. Sedangkan untuk keluarga Lo Fang penasaran dengan keputusan apa yang akan diambil. Di sini Lo Fang pun segera memindahkan keluarganya ke dalam dunia batinnya, yang mana ia tidak membuat mereka dalam bahaya. Dunia batin Lo Fang juga telah dirinya simpan dalam cincin penyimpanan. Tindakannya membuat Yanju memujinya karena Lo Fang sungguh berhati-hati. Ia pun dipersilakan untuk duduk, yang mana Yanju langsung memberikan tawaran 100 juta unit campuran. Tawaran ini tentu sangatlah menggugah bahkan bagi Babata, karena nilai harga dari Bima Sakti tidaklah setinggi itu. Namun Lo Fang menolak mentah-mentah tawarannya. Yanju masihlah belum menyerah dan dia pun mulai tertawa dengan keberanian Lo Fang. Ia pun memberikan tawaran sebanyak 1 miliar unit campuran, yang tentu saja membuat Babata menjadi begitu terkejut. Sedangkan Lo Fang yakin betul Yanju pasti memiliki dukungan yang kuat untuk bisa mengambil keputusan itu. Walaupun begitu, Lo Fang tetap menolak, yang seketika saja membuat Yanju bertindak. Lo Fang dah mudah dirinya tahan, bahkan Dailan tidak sempat berkutik. Yanju begitu kesal karena Lo Fang sudah tidak tahu malu. Padahal dia sudah memberikan tawaran yang begitu besar kepadanya. Berhubung dia ingin bermain-main dengannya, maka Yanju akan mengabulkan hal tersebut. Cincin penyimpanan yang dirinya miliki seketika saja memindahkan semua orang di bumi, yang tentu saja membuat para manusia itu penasaran mengapa mereka dibawa kemari. Yanju akan memberikan 2 pilihan kepadanya. 1. Untuk mengalihkan kepemilikan bumi dengan harga 1 miliar yuan campuran dan menyelamatkan ribuan nyawa manusia bumi. Atau cara kedua, yakni menolak tawarannya dan membuat ribuan nyawa ini mati begitu saja. Yanju telah memanfaatkan kelemahan Lo Fang untuk bisa menekan dirinya. Yanju akan menunggu keputusannya. Meskipun begitu, Lo Fang tetap pada keputusan awalnya yang membuat Yanju semakin marah saja. Dalam mencoba untuk memberikan perlawanan kepadanya, tapi tekanan ini terlalu kuat. Hingga akhirnya Truyan pun datang untuk bisa menyelamatkan mereka. Ia bahkan berhasil mengambil cincin penyimpanan itu demi bisa memastikan para warga bumi aman. Yanju menjadi begitu marah karena lagi dan lagi Truyan mengganggu rencananya. Truyan hanya tertawa, selain itu untuk apa juga dia menjadi begitu marah kepadanya. Apakah Yanju itu masih belum melupakan kekalahannya dan malah melampiaskan semua itu kepada muridnya? Yanju memintanya untuk tidak ikut campur, karena jika tidak, dia ini akan membuat kekacauan besar. Truyan menjelaskan kalau Yanju itu tidak ada hak untuk bernegosiasi dengan dirinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana terlihat dengan begitu jelas kalau saat ini Yanju sedang menahan pergerakan dari Truyan. Karena bagaimanapun ia tidak akan pernah membiarkannya untuk datang ke sisi Lo Fang. Sebab saat ini beberapa pasukan Yanju tengah melakukan penyerangan kepadanya. Bahkan terlihat dengan jelas kalau kapal meteoroid tengah dikepung.
Tidak hanya itu saja, namun kita juga diperlihatkan kepada sosok yang memiliki tekanan kekuatan yang luar biasa. Ketika Yanju hampir kalah, dia pun mulai rencana keduanya, yang adalah menghancurkan bumi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.